Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam teman-teman. Malam, Ibu. Ya, kita ketemu lagi ya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-6. Langsung aja ya supaya nggak kemalaman. Materi selanjutnya hari ini ya terkait akuntansi untuk nilai waktu dari uang. Ini bagian yang pertama. Nanti di pertemuan ke-7 ada lagi terkait akuntansi untuk nilai waktu dari uang. Bagian kedua bedanya di rumusnya. Nah, kenapa kita harus mempelajari nilai waktu dari uang? Di sini arti nilai waktu dari uang yaitu hubungan antara waktu dan uang, bahwa uang yang diterima saat ini bernilai lebih dari uang yang dijanjikan pada beberapa waktu di masa mendatang. Pemikiran ini secara ekonomi didasarkan atas alasan yang pertama, alasan inflasi, yaitu dengan adanya tingkat inflasi dapat menurunkan nilai uang. Kemudian yang kedua, alasan konsumsi, yaitu bahwa dengan uang yang sama, apabila dikonsumsikan dapat memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan jika dikonsumsi di masa mendatang. Yang ketiga, alasannya karena risiko penyimpanan, yaitu bahwa dengan adanya risiko yang tidak diketahui di masa depan, maka praktis nilai uang di masa depan membutuhkan jumlah yang cukup tinggi. Ya, nggak apa-apa ya. Yang masih di jalan hati-hati, nggak apa-apa sambil dengerin dulu. Kemudian selanjutnya manfaat nilai waktu dari uang, yaitu membuat keputusan tentang yang pertama, struktur keuangan, yang kedua, sewa, yang ketiga, pembayaran kembali obligasi, kemudian teknik penilaian surat berharga, serta biaya modal. Selanjutnya, pengukuran aplikasi berbasis nilai, yaitu ada 8. Yang pertama, Wesel, menilai piutang dan utang jangka panjang yang tidak memiliki suku bunga yang dinyatakan atau terendah dari suku bunga pasar. Kemudian sewa, menilai aset dan liabilitas yang harus dikapitalisasi dalam sewa jangka panjang, mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi aset sewa tahunan. Yang ketiga, pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Mengukur komponen biaya jasa dari beban imbalan pasca kerja dan kewajiban imbalan pasca kerja dari pemberi kerja. Yang keempat, aset jangka panjang, mengevaluasi investasi jangka panjang alternatif dengan mendiskontokan arus kas masa depan, menentukan nilai aset yang diperoleh di bawah kontrak pembayaran tangguhan, serta mengukur penurunan nilai aset. Yang kelima, kompensasi berbasis saham, menentukan nilai wajar dari jasa penerima kerja dalam program kompensasi opsi saham. Yang keenam, kombinasi bisnis, menentukan nilai piutang, liabilitas, accrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam pembelian. Yang ketujuh, pengungkapan, yaitu untuk informasi tambahan, serta liabilitas, menentukan nilai wajar liabilitas masa depan untuk penghentian penggunaan aset. Nah, ini yang terpenting nih, perhitungan bunga. Bunga yaitu kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau meminjam. Variabel
dalam perhitungan bunga terdiri dari yang pertama pinjaman, jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan, yang kedua suku bunga, persentase dari jumlah pokok yang terutang, yang ketiga waktu, jumlah tahun atau bagian dari tahun ketika jumlah pokok terutang. Ada hubungan antara ketiga variabel itu, variabel pinjaman, suku bunga, dan waktu. Yang pertama, semakin tinggi jumlah pokoknya, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Kemudian, semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Selanjutnya, semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi jumlah uang dari bunga. Selanjutnya, perhitungan bunga sederhana. Perusahaan menghitung bunga sederhana hanya sejumlah pinjamannya. Bunga ini adalah imbalan hasil atas pinjaman untuk satu periode waktu. Persamaannya, bunga sama dengan pinjaman dikali suku bunga dikali jumlah periodenya. Selanjutnya ada bunga majemuk. Perusahaan menghitung bunga majemuk atas sejumlah nilai pinjaman dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Bunga ini adalah imbalan hasil nilai pinjaman untuk 2 atau lebih periode waktu. Pemajemukan menghitung bunga tidak hanya atas nilai pinjaman, tetapi juga bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pinjaman tersebut dengan asumsi bahwa bunga tersisa pada deposito. Variabel dasar untuk bunga majemuk yang pertama suku bunga, yang kedua jumlah waktu atau periode majemuk, yang ketiga nilai masa depan, nilai di masa depan dari jumlah tertentu atau yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Yang keempat nilai sekarang. Nilai sekarang atau waktu kini dari jumlah masa depan atau jumlah yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Selanjutnya, kategori bunga majemuk. Yang pertama, present value atau nilai sekarang, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang yang diterima pada beberapa waktu mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu. Rumus present value sama dengan fair value, rumus present value sama dengan future value, nilai di masa depan, dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah periodenya. Nanti biar lebih paham, ada contoh soalnya ya, sama latihannya. Yang kedua, kategori bunga majemuk yaitu future value, artinya nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada beberapa periode mendatang atas dasar tingkat suku bunga tertentu. Rumus future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah periodenya. Kemudian ada juga bunga majemuk dari anuitas. Anuitas artinya seri pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat suku bunga tertentu, atau anuitas adalah jumlah yang dibayar atau jumlah yang diterima secara berturut-turut dari periode yang ada. Anuitas ini memiliki sifat yang pertama, jumlah angsurannya sama, kemudian jarak periode angsurannya sama, serta angsuran pertama pada akhir periode pertama. Nah, kategori bunga majemuk dari anuitas. Yang pertama, present value of an ordinary annuity. Nilai sekarang dari anuitas biasa. Artinya, jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut menyediakan anuitas untuk sejumlah periode mendatang. Rumus present value of an ordinary annuity sama dengan future value of an ordinary annuity
dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat periodenya dibagi suku bunga. Selanjutnya, kategori bunga majemuk dari anuitas yang kedua ada future value of an ordinary annuity, nilai masa depan dari anuitas biasa. Artinya, nilai masa depan dari sejumlah uang yang diakumulasikan, kemudian dijumlahkan nilai masa depannya dari semua nilai masa depan setiap sejumlah uang tersebut. Rumus future value of an ordinary annuity sama dengan present value of an ordinary annuity dikali 1 ditambah suku bunga pangkat periodenya dikurangi 1 dibagi suku bunga. Selanjutnya ada hubungan nilai waktu dari uang dengan kebijakan investasi. Kebijakan investasi berhubungan dengan masa depan, tetapi penilaiannya dilaksanakan pada saat sekarang. Penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang diterima pada waktu masa depan harus dinilai sekarang berdasarkan perhitungan sesuai bunga dan diskonto. Penerimaan pada waktu di masa depan pada dasarnya adalah arus kas bersih dari pelaksanaan investasi yang meliputi ada investasi awal, kemudian ada arus kas masuk, serta arus kas keluar selama proyek investasi dan nilai residu dari proyek investasi. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, perusahaan meminjam uang kepada bank untuk membiayai pembangunan gedung sebesar 500.000 dengan bunganya 12% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun dan diangsur 4 kali. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank. Untuk menghitung bunganya, yaitu bunga sama dengan nominal pinjamannya 500.000 dikali suku bunga 12% dikali jangka waktunya 2 tahun. Jadi, bunga yang harus dibayarkan selama 2 tahun yaitu 120.000. Kemudian, jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank yaitu future value sama dengan present value dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N. Present value-nya itu nominal pinjaman 500.000 dikali 1 ditambah suku bunganya 12%, pangkat N-nya itu 2 tahun. Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank sebesar 627.200. Nah, kemudian dibuatlah tabel pembayaran bunga. Untuk periode pertama pinjamannya 500.000. Maka angsurannya 156.800. Kemudian ada bunganya. Bunganya ini setiap periode 30.000. Ya. Nah, bunganya 30.000, angsurannya 156.800. Berarti untuk periode kedua sisa pinjamannya tinggal 373.200. Ya. Kemudian dibayar lagi sebesar tiap bulannya 156.800, bunganya 30.000, maka sisa pinjamannya 246.400 ya. Ini sampai 4 kali periodenya. Oke, sekarang yang contoh soal kedua. Di awal tahun 2017, Tuan Andi menabung di bank sebesar 100.000 dengan suku bunga 5% per tahun. Berapa uang Tuan Andi pada akhir tahun 2019? Nah, berarti kita menggunakan rumus future value sama dengan
present value dikali 1 ditambah suku bunga pangkat periodenya. Present value-nya itu 100.000 dikali 1 ditambah suku bunganya 5%, 0,05. Kemudian pangkat N-nya itu 3. Benar nggak 3? Karena kan awal tahun 2017, 2018, sama 2019, jadi 3 tahun ya. Jadi totalnya 115.762. Nah, kemudian tabel penerimaan bunganya, investasi yang pertama kan 100.000, maka bunganya 5.000. Jadi totalnya 105.000. Kemudian di investasi kedua, ya ada 105.000, bunganya naik 5.250, jadi totalnya 110.250. Ya, sampai 3 tahun. Jadi total 3 tahun itu jumlah investasi dan bunganya 115.762. Benar ya? Jadi nggak usah pakai tabel, nggak apa-apa. Yang penting langsung ke rumus future value. Ya. Selanjutnya contoh soal ketiga. Berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 1 juta yang baru diterima pada akhir tahun kelima apabila didasarkan suku bunganya 15% dengan bunga majemuk. Nah, ini kita menggunakan present value bunga majemuk. Rumusnya future value dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat periodenya. Future value 1 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah bunganya 15%. Kemudian ini pada akhir tahun kelima, berarti N-nya 5. Jadi hasilnya 497.177. Selanjutnya contoh soal keempat. Perusahaan membayar pinjaman sebesar 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun secara berturut-turut dengan suku bunga 15%. Dan semua pinjaman ini dibayarkan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima. Nah, ini menggunakan anuitas karena di sini secara berturut-turut. Jadi menggunakan future value ordinary annuity sama dengan present value ordinary annuity dikali 1 ditambah suku bunga pangkat N dikurang 1 dibagi suku bunga. Present value ordinary annuity itu 2 juta dikali 1 ditambah suku bunga 15%. N-nya itu pangkat 5, akhir tahun kelima, dikurangi 1, dibagi I-nya itu suku bunga 15%. Jadi hasilnya 13.484.762. Selanjutnya contoh soal kelima. Bank menawarkan kepada perusahaan untuk menerima pinjaman uang sebesar 2 juta per tahun selama 5 tahun yang diterima pada akhir tahun dengan bunga 15% per tahun. Berapa nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun? Nah, ini menggunakan present value ordinary annuity. Sama dengan future value ordinary annuity dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat N dibagi suku bunga. Future value ordinary annuity itu 2 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 15% suku bunganya. Kemudian N-nya itu 5 tahun dibagi suku bunganya 15%. Jadi hasilnya 6.794.310. Selanjutnya contoh soal ke-6. Perusahaan membeli peralatan dengan cara angsuran sebesar 10 juta per tahun selama 3 tahun ke depan.
dan bunga 10% per tahun. Berapa nilai sekarang yang harus dicatat sebagai biaya perolehan peralatan? Nah, rumusnya itu present value ordinary annuity sama dengan future value ordinary annuity. Dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat N dibagi suku bunga. Future value ordinary annuity-nya itu 10 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunganya 10%, kemudian N-nya itu 3 tahun dibagi suku bunganya 10%. Jadi hasilnya 24.868.520. Selanjutnya contoh soal yang ketujuh. Perusahaan membutuhkan uang sebesar 5 juta pada 3 tahun mendatang untuk membangun pabrik. Berapa jumlah yang harus didepositokan oleh perusahaan selama 3 tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Nah, di sini menggunakan bunga majemuk, ya, present value. Present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 tambah suku bunga pangkat N. Future value-nya itu 5 juta dikali 1 ditambah 1 ditambah suku bunganya 6%, kemudian N-nya itu 3 tahun, jadi hasilnya 4.198.096. Jadi ini sudah ada 7 contoh soal. Nah, ini ada latihannya. Kita kerjakan sama-sama ya. Sambil ada pertanyaan nggak teman-teman yang mau tanya? Yang pakai laptop siapa? Putra? Putra pakai laptop nggak? Boleh minta tolong? Sinyalnya lagi jelek banget, nggak stabil. Nggak apa-apa, dicoba dulu coba. Atau yang lain ada nggak yang pakai laptop? Ya, tadi recording terus. Bu mau nanya juga Bu, itu Boleh. misalkan rumus value feature gitu kayak di komputer atau apa Excel itu kan ada ya? Emang ada? Ada. Oh, saya nggak tahu. Kenapa? Ya itu kalau misalkan perhitungannya bisa otomatis. Oh gitu. Makanya coba boleh tampilin nggak? Udah nyoba? Di, cuma mungkin ada segi perbedaannya untuk anuitasnya ya. Kalau anuitas memang agak panjang ya. Ya, betul. Coba boleh ditampilkan nggak Putra? Saya baru tahu malah kalau di Excel. Saya tadi coba-coba sih, nggak sama, Sama hasilnya? nggak sama. Nggak sama? Iya, namanya. Oh, coba boleh di-share nggak? Nah, Nah, ini kan sama LPR PV net itu kan suku bunganya itu. Kalau untuk apa? Ini sih perhitungan. Ini kan sama. Ini ada untuk bunganya saldo akhir sama kayak yang tadi hitungannya. Cuman mungkin ada rumus lagi untuk bisa sama. Saya lagi cari gitu. Jadi itu langsung aja gitu Putra. Iya. Coba lihat, diklik itunya, angkanya coba. Ya. Ini misalkan ini kita mau cari value feature nih. Sih udah ada rate-nya. Rate itu Oh, berapa? 7,5%. suku bunganya kan? Ya, NPR-nya itu di 5 tahun Oh itu, periodenya. periodenya. Terus? PMT-nya itu setorannya tiap bulan Hmm, 500. hmm, hmm, PV-nya persen value-nya itu deposit awal 50 juta. Nah, nanti hmm, ketemunya ini. hmm. Oh baru tahu saya ada itu. Nah, nanti kita untuk mencari apa benar apa enggaknya kita bikin tabel lagi di sini. Iya, buat Nah, pembuktiannya ya. iya, Itu beda dikit ya. iya, Hmm, ada dikit hmm. kayak gitu. Ya, Tapi tapi kalau
Anuitas belum bisa. Anuitas, justru ini tadi anuitas. Hmm? Sistem anuitas per bulan Hmm. selama 3 tahun yang ini. Hmm. Ya, ya, Kalau ya. yang tadi saya cari itu sih hasilnya segini, nggak sama yang tadi yang di punya ibu. Hmm. Tapi secara keseluruhan sih mungkin hampir mirip lah ya. Gitu. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Tapi tahu perbedaannya, maksudnya ketika menggunakan anuitas tuh kapan, ketika menggunakan majemuk tuh kapan. Ini makanya kan lagi agak bingungnya di situ ya. Kalau ini kan Hmm. otomatis ya. Makanya, Kadang itu heeh. kadang itu nggak sama yang present value atau future value-nya yang di situ gitu dengan rumus. Mm-mm. Karena waktu itu saya cari di sini pakai rumus juga hasilnya beda. Hmm. Kalau untuk bank ya, bank itu biasanya pakai kayak gini. Langsung ya, Iya. otomatis ya. Ya, ya, ya. Iya sih, soalnya kan kalau dari teori buku emang seperti itu rumusnya. Tapi Oh, tapi ketika menggunakan alat apa namanya komputer, mungkin ada yang sedikit beda. ya kayak apa? Kayak di statistik ya. Kayak di Iya, statistik heeh. di Excel juga bisa, di Iya. apa? eh, di SPSS juga itu bisa. Mm-mm, mm-mm. Nah, manual pun dengan cara rumus bisa. Mm-mm, mm-mm. Benar-benar. Nah, kadang nyari oh yang mana nih eh, bisa sama gitu. Hmm. Coba coba jajal gitu kan. Hmm. Ya, sama sih sama semua kalau yang untuk Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Ya udah nanti kalau ujian kan pakai Excel nih. Ini aja berarti. kadang nggak sama Bu. Tapi beda dikit kan? Nggak Ya, nggak terlalu yang signifikan jauh banget gitu kan? Nggak. ya. Maksudnya kan angka depannya itu masih sama lah gitu kan? Gitu. Paling beda pembulatannya belakangnya gitu apa ini. Tapi kan nggak beda jauh lah. Gitu sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting eh, rumusnya benar gitu. Oh, kalau ini tuh pakai future, terus kalau ini tuh pakai present Ya, nah ini gitu. sama untuk ini Mm-mm. sama di manajemen keuangan kayak gini lagi Iya, Bu. iya, heeh, manajemen keuangan, heeh, emang gitu. Ini manajemen keuangan nih mata kuliah ini. Ya, Bukan ini ini sistem aplikasi komputer. sistem aplikasi komputer. Oh, ada. Semester pertama. Oh, semester pertama ada itu ya. Oh, Ada. oh, ada aplikasi komputer ya. Oh, iya, iya, iya. Hmm, siapa yang ngajar emang? Waktu itu Bu Maria. Bu Maria. Siapa yang namanya lupa? Ada Maria Marianya. Oh, Pak, saya iya, 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 iya. Saya malah baru ngeh ada aplikasi komputer. Iya ya. Saya kalau yang pertama kan biasanya dipaketin tuh. Jadi nggak ini, nggak ngeh gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian seperti ini nggak apa-apa. Langsung pakai rumus komputer aja gitu. Yang kalau penting bisa apa? Kalau misalkan dibuat perbandingan gitu, kita pakai hmm, yang manual juga di bawahnya nggak apa-apa ya. oh nggak apa-apa sih kalau mau dibikin perbandingan boleh, boleh ya. Karena kan pakai Excel semuanya cepet lah gitu. Ya, berarti ya udah paham di manajemen keuangan ya bagus lah gitu kan. Jadi apa namanya? Tinggal ini aja, tinggal apa namanya? Tinggal sesuai soalnya aja gitu. Ini tadi contoh soalnya gimana? Contoh soalnya sih yang latihan sih sama seperti yang di contoh soal gitu. Kalian pasti bisa lah ngerjain. Apalagi kan udah manajemen keuangan nih gitu. Pasti bisa kok ngerjain gitu. Nah, sekarang tuh gini,
kita kan tinggal 1 kali Zoom ya. Ya, Pertemuan sesi ke-7. 7. Pertemuan ke-7. Nah, saya tuh usahain di minggu ini ya, minggu ini tuh saya pengen kirim kisi-kisi buat UTS. Mudah-mudahan sih kisi-kisinya sama dengan soal UTS. Jadi apa namanya, nanti dikerjakan dulu di Microsoft Excel, kemudian di pertemuan ke-7 kita bahas jawaban kisi-kisinya gitu. Mudah-mudahan sih sama, maksudnya kisi-kisi sama dengan soal UTS gitu. Dan nanti UTS waktunya 24 jam. Jadi mudah-mudahan sih kalau jawabannya sama gitu ya, soalnya sama, jawabannya sama, ya tinggal submit aja gitu. Soalnya ini kan masih online, jadi kalau saya buat soal terlalu banyak itu kan nggak mungkin karena masih online. Jadi ya paling soalnya sih sama dengan kisi-kisi kayak gitu. Ya, jadi lebih baik nanti langsung ngerjain aja kisi-kisinya nanti. Setelah saya kasih, saya usahain sih minggu ini sih, gitu. Paling lambat ya hari Jumat lah gitu. Ntar saya share di grup gitu. Ya udah, sekarang kita bahas kuis aja gimana? Kita jawab kuisnya ya. Bu, my bestie katanya. Ah? Pak Hermanto bilang my bestie.